bahwasannya di kapal itu nggak boleh ngerokok. Oh. Wah, langsung di-reply banyak orang tuh. Boleh bang, boleh dari mana? Apakah selama berapa jam berlayar yang perokok tidak bisa untuk membakar rokoknya selama perjalanan? Rokok tuh memang ngerilis kasih ketenangan. Tapi rata-rata yang orang-orang ngerokok ini bilang kayak, aduh kalau nggak nyebat gue nggak fokus. Nah, itu gimana tuh? Halo guys, welcome to Talkportasi. Oke, hari ini aku Anissa udah sama mas-mas ganteng yang ada di sebelah aku. Gak usah kepedean, ini cuma buat opening aja. Jadi sebelah kiri, boleh kenalan dulu siapa? Halo guys, nama saya Yosia. Saya selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di BKT. Oke, yang sebelah kanan aku paling ujung. Halo, saya Taufan. Saya selaku analis kebijakan ahli muda di Pusat Kebijakan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi. Oke, boleh yang sini. Halo, saya Antika, analis kebijakan ahli pertama Badan Kebijakan Transportasi di Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Antika. Akhir-akhir ini tuh di TikTok aku sering lewat banget kasus rokok yang lagi tren banget, itu salah satunya vaping di pesawat, tau gak sih? Oh iya. Itu. Menurut Kita dengar kalian sih. gimana tuh yang kayak gitu? Pukulin aja nggak apa? Itu Itu gimana Bli? Kasusnya kayak gitu? Sebenarnya boleh nggak sih kita vaping kayak gitu? setahu di aku sih nggak boleh ya kalau boleh. ini. Sepengalaman aku kalau di pesawat tuh kan sebenarnya stikernya udah ada tuh ya, stiker rokok dilarang gitu kan. Jadi nggak tahu kalau masih tetap kayak gitu apa nggak bisa baca, apa nggak ngotak, apa gimana gitu kan. Cuman dia bener-bener yang vaping pasti itu. kalau sarana sih nggak boleh harusnya. Seharusnya nggak boleh ya di Iya, sarana. bener sih. Kalau misalnya ada lagi satu kasus itu yang yang dia ngerokok di gerbong kereta api, abis itu dia diturunin di Iya, setelah ibu-ibu kan stasiun itu. kan, Ibu-ibu di pula setelah lagi. Stasiun itu. Dua Tuh, orang. Gimana tuh Mas Yosia menurut lo? Ya tetap nggak boleh ya. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh karena stasiun kan merupakan prasarana transportasi dari Kementerian Perhubungan, di mana itu memiliki tempat umum atau milik bersama dari teman-teman masyarakat semua. Jadi bisa mungkin kita nggak ngerokok dalam prasarana, dan itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 151 yang dimana tempat umum itu merupakan kawasan tanpa rokok. Itu teman-teman, termasuk juga sarana transportasi itu sama. Rame ya terkait salah satu anggota DPR nih. Asik. Oh iya. Iya tahu kan yang tahu, anggota tahu yang DPR. itu. Jadi dia Iya, mencetuskan kalau misalnya kalau bisa nih katanya di gerbong kereta itu minimal ada satu gerbong yang khusus buat para perokok. Katanya asem lah ibaratnya gitu, selama perjalanan mereka tuh asem. Emang seasem itu ya kalau nggak Berarti ngerokok doi perokok ya? Doi perokok ya kayaknya. Harusnya Kan curhatan iya sih. dia kan? Iya, Curhatan dia kan? Salah satu kalian ada yang ngerokok nggak sih? Ya, Mas kalau Taufan. merokok, Iya. Ngerokok? ya gitulah. Iya, gitu lah. Tapi gini, saya mau menerangkan untuk di gerbong kereta ini kontroversial sekali sebenarnya. Ada yang kontra, ada yang pro juga ya. Apalagi ya bagi yang perokok ya kan. Ya, perjalanan lama sekitar jam, ya kan. Tetapi kita harus pahami juga terkait dengan tujuan dari pemberian pelayanan terkait dengan transportasi publik, di mana situ ada keselamatan, keamanan, dan pelayanan bersih. Apakah nanti akibat dari asap rokok atau residu dari asap rokok itu berdampak negatif apa tidak bagi pelanggan atau penumpang yang lain, itu juga harus dikaji. Secara teknis ventilasi di gerbong juga harus dikaji, karena ada kemungkinan juga asap yang dari gerbong lain bisa masuk ke gerbong yang lain. Betul. Itu mungkin perlu dikaji secara komprehensif terkait dengan kebijakan apabila nanti di gerbong kereta dikhususkan satu gerbong untuk para perokok. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Bagusnya kayak gitu sebenarnya. Dan bagusnya lagi dari PT KAI sendiri, dia tuh langsung menanggapi terkait usulan dari DPR tersebut. Responnya. Iya, dia langsung share di Instagram mereka terkait tanggapan
usulan yang satu gerbong Tapi itu lah tetap gitu. PT KAI tetap menolak untuk usulan Iya, tersebut. Karena ya jelas. jelas Iya. merugikan banyak orang. Iyalah, apalagi dia udah nurunin juga kan. Ya kali nggak nolak kan, Iya. udah nurunin terus berubah pikiran kan nggak mungkin juga. Gitu. Betul, apalagi kan ibaratnya kalau misalnya di kereta tuh kan malah lebih banyak anak kecil, Iya, apalagi benar, kadang juga benar, ada ibu benar. hamil nggak sih? Benar, Kalau benar. misalnya pun apa namanya dibikin satu gerbong khusus itu baiknya kayak ruang laktasi atau misalnya mending Lebih prefer ke mereka lah. iya Iya, daripada iya. ruang rokok Kebutuhan khusus lah ya. kayaknya masih bisa ditangani dengan apa namanya pilihan lain nggak sih kayak misal ya makan kayak atau Kalau ngapain. perokok itu biasanya ya kalau yang di luaran gitu. Di Indonesia mungkin kawasan anti rokok atau tanpa rokoknya itu kan memang ada, tapi Iya. nggak semuanya itu di tempat terbuka. Sementara kalau di luar negeri itu udah arahnya ke tempat yang terbuka. Oh, gitu? Iya, jadi setahu aku sih ya, jadi kayak beberapa negara itu udah kalau misalnya kayak Australia tuh. Australia itu udah ada radiusnya dia. Jadi dia nggak ada yang di dalam beratap gitu nggak ada gitu. Nah, kalau kita kan kebetulan masih ya Masih, kayak iya. prasarana kita kayak bandara Masih ada memang ruang. smoking area tapi Iya, smoking area. masih ini kan kecuali di terminal 1 2 apa yang di halaman gitu kan. Nah, Belum itu tahu sih malah kalau nggak salah Izin menambahkan ya, Bi. Aturan seperti itu udah dituangkan dalam peraturan undang kesehatan bahwasanya Betul. memang kalau emang tempat khusus untuk merokok itu disediakan khusus dengan ruangan terbuka. Tapi selama ini dalam lapangannya masih banyak bangunan-bangunan yang nggak mendukung untuk ruangan terbuka untuk khusus merokok. Jadi mereka bikin ruangan seadanya dengan ventilasi seperti house Iya. dan lain-lain seperti Iya. itu, Bli. Jadi kalau untuk menerapkan 100% seperti itu mungkin agak susah gitu ya. Nah, iya seperti betul. itu sih. Tapi harus menuju ke situ. Memang. Iya Betul. kan? Karena kan Harus menuju undang-undang ke situ. sudah ada nih, harus turutin. Karena Oh, yang luar juga gitu. Yang luar kalau di luar tuh juga awalnya dari yang kayak gitu. Ya, jadi dari apa namanya tertutup, kemudian baru sekitar 5 tahun baru diarahin ke resto-resto kebuka atau kafe itu udah mulai nggak boleh. Terus ke area permainan anak-anak terus bergerak gitu. Jadi ya berproses sih ya namanya Iya. kita Benar-benar. kebijakan tuh gitu. Semoga ya diikutkan sama semua penyelenggara tempat-tempat. Intinya untuk sih itu pengawasan ya, juga ya. Iya, Pengawasan sama itu penindakan ya. pengawasannya lebih ke Kalau penting juga edukasi yang komunikatif sih sebenarnya. betul. Karena banyakan kan kalau untuk di prasarana transportasi seperti bandara kan udah pada tahu tuh itu memang kawasan tanpa rokok. Seperti di halte, terminal. Ya, masyarakat umum kan banyak yang belum tahu nih kawasan tanpa rokok ini seperti apa nih, di mana tempatnya. Ada stiker, ada juga nggak ada yang berstiker kan. Iya. Nah, saya rasa efektif juga untuk melakukan kolaborasi antar instansi, baik instansi daerah maupun pusat dan juga komunitas lokal untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa KTR itu ada loh. Kawasan tanpa rokok ini ada. Kira-kira edukasi itu penting menurut saya. Benar. iya. Jadi bingung gitu. Tapi ini satu pertanyaan, kalau menurut kalian nih lebih setuju kalau ruang merokok tuh di ruang tertutup kayak yang ada selama ini ya gitu maksudnya, atau di ruang terbuka? Sebenarnya sih kalau untuk moda sarana transportasi, Iya. apalagi seperti pesawat udara, kereta api itu kan ruang tertutup ya, Iya. ruang tertutup. Harus bebas. Dan harus kayaknya mutlak deh untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di situ. Atau memang tidak ada kawasan tanpa rokok di situ. Ya. Tapi seperti kalian pernah naik kapal Pelni nggak? Kapal Roro By the way dulu aku passenger. kadet di sana. Iya kan? Berapa jam tuh? Iya. Ya kan? Lama. Itu kan jadi pertimbangan juga. Apakah selama berapa jam berlayar yang perokok tidak bisa untuk membakar rokoknya selama perjalanan. Itu kan bisa jadi pertimbangan juga. Mungkin di kapal laut agak sedikit terbuka, semi terbuka ya kira-kira Iya. ya. Lebih Bisa ke dibikin ini sih. KTR juga di situ mungkin ya. Tapi Memungkinkan untuk memungkinkan untuk itu, Iya, tapi iya. perlu dikaji juga sih sebenarnya. Iya, Karena kan betul. harm reduction atau dampak negatif rokok itu kan bisa kemana-mana. Nikotinnya bisa, residu nikotinnya juga bisa tertinggal kemana-mana. Apalagi berdampak kepada anak kecil dan ibu-ibu hamil ya. itu dia. Apalagi yang punya asma atau bronkitis itu bisa Aduh, itu dia. Betul. menjadi trigger kan terkait dengan asap rokok itu. Betul. Tapi kalau Kalau misalnya di untuk di kapal prasarana- laut emang ini sih masih kurang ya. Apalagi ini sepengalamanku ya, karena aku dulu di kapal. Jadi selama aku praktek di kapal tuh padahal yang di ruang cabinnya itu kan tertutup ya.
di situ pun mereka masih ngerokok, padahal di situ udah ada tandanya kayak dilarang merokok gitu. Nah, Kadang itu. udah diingetin nih sama berarti nggak bisa mualim-mualim baca mereka. dikawal. Iya, Nggak bisa baca. dikawal, Nggak dikawal. Bisa baca kalian. Nah, ini ya kita sepakat dulu, kata ini sebenarnya bukan untuk memenjarakan orang yang perokok. Betul, ya betul, kan? betul. Bukan Tetapi sebuah sebagai kejahatan. win-win solution loh. Iya, iya. Bagaimana hak pengguna transportasi lain juga dilindungi di situ. Betul. Iya, iya. Jadi dia itu bukan pelarangan tapi pembatasan sebenarnya sih. Kayak kan lu punya kepentingan, gue punya kepentingan. Nggak bisa dong kalau misalnya dipaksain satu sama lain, jadi perlu diatur gitu. Itu sih. Tapi tadi ini menarik ya, tadi kan membahas pengawasan sama merokok di atas kapal. Ini kebetulan di tempat kita sedang menyusun suatu rancangan peraturan Menteri Perhubungan. Oh ya, Oh, Bener. keren banget. Tentang sih. Gila, apa itu? tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sarana transportasi dan alat angkut transportasi. Oh, Itu. sarana ya, berarti di sarana. Sarana dan prasarananya. Oh, prasarana juga. Oh, berarti prasarana juga. Kita menekankan, memang peraturannya sudah ada semua di Undang-Undang Kesehatan, di pelaksanaannya sudah ada dan di perdanya pun sudah ada. Tapi di sini kita kenapa sih bikin lagi? Kita untuk menegaskan kembali bahwasanya KTR ini ada dan harus diterapkan. diterapkan. Betul. Di mana sarana transportasi yang berupa kapal dalam rancangan tersebut untuk khusus kapal kita bikin pengecualian untuk bisa merokok Oh gitu. dengan adanya kawasan merokok sendiri. Merokok sendiri yang Untuk di luar sarana itu kapalnya. berarti. Tetapi dengan Iya. dengan syarat ada di atas 4 jam perjalanan kapal. Dilihat dari Begitu. panjang perjalanan. Masa iya 2-3 perjalanannya, hari kita iya. dari Jakarta ke Makassar yang merokok, asem mati. Berarti untuk di kapal nggak mutlak itu ya, Nah, peraturan betul. terkait dengan Untuk saat ini masih dalam Kawasan rancangan, belum ditetapkan sama Pak Menterinya, Pak Menteri. seperti itu. Dan Dan sedikit tunggu aja sih ya, berarti itunya. Sebenarnya, Paling nggak kan rancangannya udah. RPM-nya perlu sih untuk panduan juga kan. untuk Betul. transportasi. Iya Betul, iya, Mas. karena Betul. spesifik kan, spesifik untuk transportasi itu kan belum ada kan. Jadi untuk sarana dan prasarana itu bagus sih. Betul. Dan untuk pengawasan memang itu salah satu kelemahan satu undang-undang, di mana selalu peraturan semua sudah ada, Betul. konkret semua jelas, tetapi pengawasan selalu lemah. Penerapannya selalu lemah. Itu Sayangnya kayaknya selalu hampir lemah. semua nggak Itu sih? Indonesia Semua sih. peraturan Kayak bukan gitu. KTR doang. Itu Iya. konoha ya, Itu. Konoha. biar nggak tit gitu ya. Jadi di konoha. Sebenarnya kalau pengawasan banyak faktor juga sih. Banyak faktor Iya, juga, iya. SDM, apapun gitu. Betul, Anggaran. betul. Anggaran. Pasti. Anggaran iya. ini familiar banget gua sama. Familiar ya? Iya, iya. Undang-undang efisiensi. Tapi intinya dalam Kayaknya utopis gitu ya, goib. intinya Kalau dalam mau buat stiker kan kita harus punya anggaran kan, betul, untuk betul. menempel di kawasan Ya, tanpa benar, rokok, benar, buat benar. stiker, buat spanduk untuk larangan merokok, itu kan perlu anggaran juga. Ya. Kan bentuk dari fasilitasi pengawasan juga kan. Dan ini Mas Tanbli dalam RPM itu memang sudah kita menegaskan kembali bahwasannya pengawasan untuk KTR itu sendiri sudah ada dalam pasal 11 dan 12 dalam RPM itu. Yang dimana pengawasan itu dilakukan oleh penyelenggara sarana prasarana transportasi kita. Kalau memang di stasiun ya penyelenggara stasiun itu siapa? Yang itu yang harus menjadi pengawas internal. Apabila pengawas itu tidak melakukan tugasnya, akan diawasi kembali oleh di atas lebih tinggi oleh pemerintah, yaitu siapa ya, oleh Ditjen kita di perhubungan, sesuai dengan tusi masing-masing, sesuai dengan moda masing-masing. Di aturan itu ada konsekuensi hukum yang diberikan oleh penyelenggara, Ada sanksi administrasi. operator atau fasilitas. Di mana kalau seorang operator atau seorang penyelenggara tadi tidak menerapkan, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kembali ke undang-undang PSDP dan perdanya nanti Betul. seperti itu. Iya iya iya. Kalau dalam PM kita nggak bisa mengatur sanksi secara ini ya. Oh iya, pidana ya. Karena Oh, cuma jadi- bisa mengatur administratif aja Iya, kan. Betul. betul sih. Tapi Mas. memang harus ada sih. Harus ada. Karena memang kan kita kendalanya ya memang pengawasan dan penindakan itu. Jadi harus tetap ada sih untuk penegasan gitu. Cuma kembali lagi tadi tetap sama. Karena meskipun kita bikin pengawasan apapun itu, tapi pengawasan sendiri ngerokok. Itu gimana? Jadi Iya, bener. implementasinya Betul. di lingkungan pun masih kurang nggak sih Mas ya? Betul. Iya. Karena dari pengawasan pun kurang, dari Penindakan juga penindakannya juga kurang. nggak ada, terus Iya. orang-orangnya ya jadinya ya bebas aja. Sebenarnya gitu. harusnya dicoba dulu sih penindakan. Maksudnya gini kan, itu sanksi itu sebenarnya udah ada. Terlepas dari rancangan tadi ya. Tapi kan sanksi dari regulasi yang di atasnya sebenarnya udah ada. Tinggal dijalanin aja. Betul. Buat tes ombak aja gitu. Satu ciduk misalnya kan ya kan. Jadi ini apa namanya, bisa
bisa kerasa gitu bahwa regulasinya tuh memang ada gitu. Karena kan sanksi dibuat untuk efek jerah ya. Betul. Kalau tidak Betul. nggak diterapin ya nggak ada efek jerahnya. Jadi budaya masyarakat ya tetap seperti Iya, itu gitu, aja. gitu aja. Tetap merokok di yang harusnya kawasan tanpa rokok tetap merokok ya kan. Tetap Iya, berjualan, betul, tetap mengiklankan. Betul. Apalagi tempat Jadi ya kita memang kan, harus ada apalagi tempat penegakan kita kan fungsi. SDM-nya kan SDM tinggi-tinggi orang Asik. Indonesia ya. Tinggi. Gimana Tinggi. semakin dikasih tahu semakin susah. Oh iya, Semakin benar, membantah, benar. semakin mencari celah. Ya tadi itu Semakin pentingnya celah. tadi itu komunikatif secara persuasif ngasih taunya. Iya, berarti Betul. ini pendekatannya dua tuh kan, hard sama soft dua-duanya. Karena Harus apa? jalan. Dipukulin gitu. Harus penegakan hukum, Iya, bisa sopan, bisa secara sih edukasi. kalau mau digebukin. Kalau aku lebih kesundutin aja gitu kan. Contoh nih, perokokan di jalan itu. Wah, itu gimana tuh? Rokok di jalan, pengen aja rokoknya lempar ke Nah, muka. itu sih Itu kalau sering yang banget sih terjadi. Iya, itu. Kayak apa namanya? itu mutlak sih fenomena. harusnya enggak. Udah jadi fenomena ya. Fenomena Iya, saat iya, ini. Gua tabrakin motor ini, mati. Iya, boleh sih. Pepet Soalnya- terus ini kan langsung tendang Iya. bisa. Kadang Sebenarnya kalau di aturan kita udah ya tadi balik lagi, Balik lagi, walaupun aturannya nggak udah banyak, eksplisit juga udah diatur juga di undang-undang LAJ ya dulu ya. Iya benar-benar. Di Ah, 2009 tuh sebenarnya udah 2009. Kan kita kan membawa kendaraan kan harus apa namanya? Harus secara wajar dan penuh konsentrasi. Iya. betul. Nah, apabila tidak apa namanya membawa kendaraan seperti itu kan ada sanksinya tuh. iya. Membawa kendaraan, setiap orang yang tidak membawa kendaraan secara wajar dan apa namanya tidak menggunakan konsentrasi atau ada keadaan yang mengganggu konsentrasinya akan diberikan pidana denda atau pidana penjara juga ada loh, maksimal 3 bulan kalau nggak salah. Maksimal 3 bulan. Tapi rata-rata yang orang-orang rokok ini bilang kayak, aduh kalau nggak nyebat gue nggak fokus. Nah, itu gimana tuh? Masuk ke keselamatannya atau gimana? Itu Kalau apa secara sih? interpretasi ya, Usah ngerokok, minum vitamin aja. merokok itu kan balik juga. Sebenarnya balik Betul, lagi sih ya kalau tidur misalnya siang gitu ya. Terus yang kayak cukup Iya. tidur. Misalnya Ada bawa kita mobil gitu tidur ini, siang. iya. Bisa juga. Nabrak dong. Jadi kalau menurut aku mungkin iya karena ini kan apa namanya aku juga kebetulan dulu kan ngerokok ya. Jadi Dulu ya, Pak? memang Dulu. iya. Jadi udah enggak. Sekarang efisiensi. Oh, efisiensi Iya, juga. menyesuaikan Kantongnya. kondisi ya kan. Jadi jantungnya juga efisiensi. Pisan banget ya. Jadi sebenarnya jadi memang sebenarnya memang ngerokok tuh memang apa ya ngerilis kasih ketenangan gitu. Cuman maksudnya kalau kaitannya sama lu nyetir atau ngendarain motor itu kan bisa berhenti dulu. Iya. Gitu loh. Dan mereka tuh Maksudnya banyak banget yang kayak kan banyak salah. juga tuh yang sebenarnya kayak aku juga dulu gitu ya. Berhenti dulu di bawah pohon ya kan. Habis itu ngerokok Sebat dulu. dulu kan, lanjut Ah. lagi gitu. Tapi jangan lanjut pas sambil ini. sambil jalan iya, gitu. sambil iya. jalan. Soalnya kadang apa namanya Abunya- abunya itu suka Iya, bener. apa namanya terbang-terbang gitu. Nah, aku salah satunya pernah juga kena kayak gitu. Jadi ada orang lagi naik motor gitu. Mungkin kalau naik mobil masih oke ya. Naik motor gitu loh ibaratnya Iya, kayak iya. set 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 gitu. Sering banget sih Nah, itu. abunya tuh masuk ke mataku jadi perih gitu loh, langsung kejar set gitu. Oh, langsung kejar. Iyalah. Bagi dong bang satu. Enggak asik lah, kayaknya gitu aku kan. bilang lah mas kalau mau ngerokok minggir dulu lah, jangan kayak Iya. gitu, kasihan yang di belakang. Kayak Iya, enak lah. agak susah sih bilang. Kegiatan merokok itu kan mengganggu konsentrasi saat berkendara kan. Iya. Bagi Kalau yang bagi pengendara kita sih, juga iya. pengendara yang lain Betul. Lagian nggak ada Dari enak abu rokoknya itu. Iya sih Ban? Iya kan? nggak enak. Bagi sih. mereka enak. Bagi merokok itu enak kalau ada Sebenarnya kopinya, Bro. Enggak, Iya. maksudnya kalau sambil naik motor ya. Iya. Karena dia cepet habis kan. Pas Iya, kita kan kena itu udara enggak juga nggak sih? enak gitu. Boros. Rokok tuh enaknya sambil- Apalagi bawa mobil Ini tuh, nggak sih? abu rokoknya, bara rokoknya jatuh. Dia kan otomatis refleks kan. Iya. Jadi nggak konsentrasi. Makanya berkendaraan. sama dia dibuang di luar. Nah iya, makanya di bawah. Nah, pengendara lain yang kena. Salahnya pengendara nggak dibawa nih. Pola pikirnya nih. Pola pikir Nah, nggak itu ada. makanya balik lagi. Jadi dia Sebenarnya kayak bosan agak gitu susah, sendiri. agak susah. Iya. Maaf ya, untuk pokok ya. Iya, para perokok bukan maksud kami ya sebenarnya. Iya. Cuman Tapi kita toleransi harus lah lebih ya, bijak lah toleransi dalam, ya. apa namanya Untuk merokok. Merokok. Intinya Gitu dalam kan. dalam sarana prasarana transportasi itu bersifat mutlak 100% itu bahwasanya emang itu semua tuh nggak boleh merokok Iya. gitu. Jadi nggak ada oh boleh nih nggak boleh nggak bisa fix emang nggak boleh ngerokok. Iya. Kalau gitu. di sarana, Sarana tuh harus tuh. kalau sarana ya aku setuju. Tapi kalau di prasarana kan sekarang maksudnya kan banyak kayak smoking area. Yang gitu penting kan. yang penting para penyelenggara itu menyediakan tempat untuk merokok, tempat khusus oke, oke. seperti Iya, itu benar-benar. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan. Itu aja dengan lebar seberapa, dengan tanda seberapa seperti itu. Dan kalau bisa terbuka sih. Kalau bisa terbuka. Kalau bisa berarti terbuka. Tapi untuk di kapal laut tadi bagaimana?
di kapal laut sementara ini masih belum boleh untuk merokok. Belum boleh. Harusnya. Iya, sesuai dengan seragaman peraturannya. model. Iya, Iya, secara ininya. harusnya ini. Tapi dengan RPM yang tadi kita bikin itu mengecualikan mereka yang berlayar selama 4 jam ke atas. Ya, berarti diakomodir di situ. Ya. Diakomodir di situ untuk perokok. Tuh, 4 jam. 4 jam. lebih dari 4 Semua jam. nih. Di sini, di sini. Semua ada. Oke, jadi aku tuh nge-capture salah satu negara ya, ibaratnya yang paling dekat itu Singapura. Mereka tuh udah melarang dan kasih denda untuk orang-orang yang merokok dan vape gitu deh. Itu kira-kira bisa nggak sih kalau di Indonesia tuh kayak gitu gitu loh. Aku pengen deh sebenarnya ada pelarangan kayak gitu tuh di Indonesia. Jujur deh karena aku nggak suka dengan asap rokok gitu. Rokok ataupun vape itu semua sama-sama rokok. Bedanya vape itu rokok elektronik. Tahu nggak? Iya, Itu ada sudah diatur adiktif dalam juga di undang-undang dalamnya. kesehatan juga sama. Itu kalau vape itu setahu aku per Juli tahun 2025 ini juga Inggris sudah mulai ngelarang sih. Wow. Betul. Gitu. Bisa Inggris ke sudah Inggris mulai ya. ngelarang kan. Jadi kayak ya harusnya bisa sih ya. Harusnya bisa ya. Bisa untuk ini. Di beberapa perda pun sudah diatur juga tentang Sudah rokok diatur elektronik. semua, betul. Benar. Dan apa namanya ya konsekuensi hukumnya ya sama dengan rokok tembakau biasa, Sama, konvensional. sama nggak Dan membedakan. katanya vaping itu menurut mungkin para ahlinya Singapura ya itu tuh mengandung narkoba. Tuh Wah, malah kalau- jadi kalau- lebih ini nggak sih? Wah, itu kalau bahaya kalau lagi liquidnya nggak sih? diisi narkoba bisa Gas tuh. ganja Melayang gitu. dia. Kalau itu sih Bepom sih yang bisa. Nah, itu beda lagi. Nggak, kita BNN cuma langsung. mengatur cuma Jepret. nge-vaping atau enggaknya kan. Kalau isinya itu BPOM yang Iya. benar. Iya. Kesehatan yang tahu. Sebenarnya aku lebih setuju kayak vaping gitu-gitu. Sebenarnya kalau bisa ya, apa namanya ya KTRI itu emang benar-benar diimplementasikan sih di Indonesia, apalagi Iya. kita negaranya banyak banget perokoknya gitu kan. Iya, Otomatis untuk mengurangi salah satunya kan kalau bisa ya dengan adanya KTR itu. Iya, untuk mendorong akhirnya Uh-uh. penurunan gitu. Penurunan. Kayak di Iya. Bali tuh. Nah, itu. Itu kayak di Aku Bali aku baca jadi itu. inget kan. Kebetulan di Kelungkung itu jadi dia udah punya kayak apa ya keputusan bupati kali ya namanya. Jadi udah nerapin kalau ada acara-acara udah nggak pakai sponsorship rokok gitu. Iya. Jadi udah dilarang dan itu ngaruh banget. Jadi katanya menurut statistiknya tuh orang sampai ngerokoknya berapa tuh persen turun. gitu ya. Berapa persen. Dan- Jadi kan bisa lah ya. Dan katanya dapat penghargaan dari WHO Iya. Benar. tahun 2022 Itu peringkat 2023 ketiga. gitu. Aku lupa. Mereka ya. peringkat ketiga. Iya, itu nah itu kan udah mengimplementasikan. bagus banget kan Benar. ibaratnya salah satu destinasi di Indonesia tuh udah menerapkan itu dengan adanya KTR itu dan itu jadi menurun gitu Iya. loh populasi. Terus ada juga loh daerah Indonesia yang destinasi itu jualannya tuh bahwa mereka adalah desa anti rokok. Namanya Bone-Bone. Bone- Di daerah mana itu? Daerah Di mana? Sulawesi Selatan Sulawesi kalau nggak Selatan. salah. Oh, Itu Bone. udah iya Bone-Bone gitu kalau Sebenarnya nggak Oh, salah. daerah- Bone, itu udah- iya, iya. Daerah-daerah Udah seperti itu lama. bisa jadi pionir loh. Iya, sebenarnya Pionir harus didorong dari yang situ. bisa apa namanya membentuk atau mewujudkan daerah kawasan tanpa rokok ya kan. Hmm. Dan bisa jadi benchmark untuk daerah-daerah yang lain. Iya, jadi efeknya domino gitu kan ya. Jadi mulai dari situ terus ke yang daerah-daerah lain gitu. Karena sebenarnya perokok tuh menurut aku bisa diatur ya Van ya. Iya nggak sih? Sebenarnya Bisa, bisa, harusnya. Iya, bisa. kan? Apabila Sepanjang sadar tidak ya. dilarang ya. Ya, maksudnya kan kalau KTR-nya mau dibikin jauh nih misalnya pengalamanku dulu ya. Kita mau berangkat pakai pesawat nih misalnya. Di gate 30. Ya kan? Apa namanya smoking areanya ada di gate 2. Kita jabanin kan, Man? Iya. Tetap di sini walaupun lari-lari gitu. Artinya kalau dia ditaruh di tempat yang jauh pun juga sebenarnya nggak masalah sih gitu. Betul. Cuman tinggal Tapi nggak Tempat yang semua jauh. berpikiran seperti beli. Iya. Kadang-kadang masih ada yang egois. Nah, Nah, iya. itu tadi Bang. yang minta Kasih gerbong pemahaman tadi kan. juga. Iya nggak Salah sih? satunya Iya, yang bisa minta dibilang gitu gerbong. nggak? Jadi iya, gak usah minta aneh-aneh lah. Jadi kawasan tanpa rokok atau smoking area itu bisa ya kayak di bandara bisa diterapkan di tempat yang jauh dari area publik. Iya, iya Betul. benar. Iya benar. kan? Kalau bisa. Tapi Mungkin harus kalau bisa, evaluasi, ya. iya. Atau juga dari daerah yang terbuka juga biar apa namanya residunya bisa keluar gitu kan. Betul. Nggak tertinggal di ruangan publik maksudnya. Tapi menurut Mas Taufan Sambriantika nih, Oh. dalam lapangan nih seorang pengemudi, kita tadi kan bicara terkait apa namanya di kapal sama di Ya, pesawat ya. ya. Yang Coba waktu kalau itu ini ya. pengemudi transportasi umum di bis, antar kota, antar provinsi, mereka suka ngerokok nih di jendela nih. Bahkan kebanyakan orang yang nyetir sendiri pun juga suka ngerokok Suka. di jalan rokok sendiri. Itu gimana menurutnya Briantika sama Mas Taufan? Mas Tovan sendiri kalau perjalanan jauh kayak gitu nggak?
Ya apalagi kalau di jalan ya kan kebanyak tempat peristirahatan ya. Di tol ada rest area. Iya, betul. Ya, kalau mau nyebat nih bahasa gaulnya Iya. orang-orang merokok ya kayak berhenti dulu lah di rest area ya kan. Lagian Atau- juga kan nyetir nggak boleh lanjut terus. Nggak boleh Ada- lanjut terus. Ini Maksimal kan. 4 jam. 4 jam kalau nggak salah. istirahat. RPM kayaknya ngatur Kan, itu 30 deh. menit. Iya, iya. Nah, ini Nah, kemarin iya, apalagi di tempat nih? kita juga sedang menggodok atau membahas terkait istirahat pengemudi. Nah, Di mana pengemudi itu diwajibkan istirahat selama 4 jam setelah mengemudi. nah iya itu Wajibkan- pasti itu nyebat. Nah, istirahat 30 menit untuk bisa ngerokok. Heeh. Nah, untuk bikin fresh kembali untuk melanjutkan perjalanan tuh bisa lagi. seperti itu, Beli. Harusnya oke lah ya selama perjalanan nggak ngerokok tuh, karena ya apa namanya udah ada ketentuannya maksimal 4 jam perjalanan istirahat, ya bisa nyembat-nyembat dulu lah ya. Kalau misal pun kayak dari sini ke Surabaya 10 jam kan bisa tuh 2 kali istirahat ya. Boleh lah. Iya, langsung Ngerokok lu dulu hidupin kan. 5 di mulut lu gitu. Iya, langsung Wow, serut, gitu serut. kan, buat modal lanjut lagi ya kan. Bisa aja gitu kan. Mabuk rokok Kan, guys. soalnya nyampe mati. Tapi juga bukan hanya di bus loh. Di angkutan barang juga harusnya lebih aware juga terkait. Iya, Itu apalagi. benar. Apalagi yang dibawa gas LPG ya kan. Ah, itu tiba-tiba. sering sih. Sering Wassalam sih sih itu. itu. Itu dari PT mana tuh LPG itu? Hah? Dari- Kenapa? Dari perusahaan mana tuh PT LPG itu yang dilihat? Saya kurang tahu, saya Oh, masih kurang betah di Enggak, sini. maksudnya kalau LPG emang kalau ada kendaraan ada barang, banyak ya? kendaraan Oh, barang, Oh, banyak, ada, banyak, banyak. kendaraan barang yang Yang membawa B3 Berarti maksudnya. pengawasannya kurang Mas itu. Betul. Pasti, Gitu. pasti. Lagi-lagi Pokoknya pengawasan. semuanya pengawasan. semua pengawasan. di Indonesia itu terkait pengawasan Ini tuh masih Iya, terkait pengawasan, gue jadi inget tuh. Ada temen di sini juga, temen di sini waktu itu dinas kan, dinas luar. Dia cerita tuh, dia kalau nggak salah ke Filipina loh, tetangga Filipin, kita kan, Filipina. Dia rada ngadu ilmu juga, jadi dia ngerokok di depan area yang udah jelas-jelas nggak Tanda. boleh ngerokok gitu kan. Oh, dia Dia mau ngidupin benchmarking ngerokok. kali. Nggak sampai 10 menit kan, datang diciduk dia, kena denda 2 juta. Aduh. Berarti lumayan kan emang banget. bener-bener di ini Berarti kan. kan pengawasannya udah bagus tuh. Iya, Bagus udah itu. bagus. Maksudnya sekelas gitu. negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, Iya. Filipina itu udah bagus banget. Kenapa Indonesia yang negara sebesar ini tuh belum bisa menerapkan hal kecil seperti itu? Iya. Tuh, harusnya berarti menurut kalian nih pengawasan kayak gitu tuh harusnya ada di mana sih? Kalau Kayak- Sebenarnya sebelum ke pengawasan itu harusnya ke masing-masing orang yang untuk Betul, merokok betul, itu. betul. Mereka harus punya pola pikir sendiri bahwasanya kok saya ngerokok di sini nih mengganggu orang lain nih. Ada ibu-ibu, ada anak-anak. Harusnya mikir seperti itu, nggak egois seperti di jalan ngerokok apapun itu. Baru kembali baru lanjut ke pengawasan seperti apa. Tolonglah untuk para perokok itu Harus ada seenggaknya itu kesadaran diri lah ya. kesadaran diri gitu loh. Memberi ruang Merokok juga itu orang yang bahkan bagi- orang bagi rumah orang pun yang anak tidak anda, perokok. istri anda semua tuh kena paparan rokok anda. Itu bakal nempel di baju bakal lama, tau nggak? Bisa bikin Curhatan kayaknya sih ispa sih. atau Ispa. pneumonia. Iya. Oh, bukan, saya Itu- bukan orang dokter ya, tapi ya. Karena Iya, iya. kakakku pernah ngalamin kayak gitu. Iya, Jadi iya. dulu pas di rumah yang dulu, gitu, pas dia masih kecil, itu lingkungan di depan rumah tuh ngerokok semua. Dan itu tuh begadang sampai malam-malam gitu. Akhirnya yang kena kakakku. Jadi dia dulu kecil, masih umur 3 tahun tuh udah bolak-balik ke rumah sakit karena dia paru-paru basah apa kayak iya gitu Oh, lah. ada pokoknya pengaruh kayak dari gitu. itu Dan juga ya. yang katanya nggak boleh putus obat selama 6 bulan itulah gitu. Jadi kalau putus obat, ngulang lagi dari awal kayak gitu. Saya Sial pernah sih. saya baca 2024 itu sebenarnya kita di Indonesia ini udah banyak perda KTR. Tetapi 60% implementasinya belum berjalan dengan baik. Bener. Masih di Salah atas satunya faktornya mungkin pengawasan. Betul. Karena kan terkait dengan efektivitas kan banyak faktornya kan. Iya, iya. Regulasi udah ada nih. Iya. Gimana aparatnya nih untuk mengawasi kan. Nah, fasilitasnya udah ada nggak? Kita lihat dulu. Banyak juga halte-halte yang belum ketempelan nih stiker-stiker Oh iya, apa namanya dilarang merokok gitu kan. rokoknya Nah, itu. Itu ngaruh loh. ngaruh, itu ngaruh. Ngaruh-ngaruh banget karena kelihatannya kadang kecil orang-orang tapi yang ngerokok ngaruh. tuh pada bilang di sini kayaknya boleh nih Iya. ngerokok, padahal aslinya nggak boleh Bener. gitu. Nah, kalau semua faktor itu dirasa udah cukup ya tinggal budayanya lagi. Iya. Nah, iya, mungkin budaya dikendalin lagi. mungkin bisa budaya apa namanya tingkat budaya yang tinggi untuk merokok di ruang publik itu bisa bisa diturunkan. Apabila semua faktornya, kalau menurut saya semua faktornya sudah bisa dibenarkan ya, diwujudkan gitu. Kalau gua sih terkait dengan pengawasan ya itu tadi salah satu faktor aja sih sebenarnya. Pengawasan. Iya. Iya. Betul. Iya, iya. Bahkan
gue sempat debat sama orang di media sosial. Ada Ini salah satu nomor di satu nih, media usia sosial yang nih, kayak gini di postingan selebgram salah satu itu ada dia ngerokok di atas kapal. Tempat terbuka memang, di kapal itu sarana transportasi kan. Saya komen lah, FYI ya bang, bahwasannya di kapal itu nggak boleh ngerokok. Wah, langsung di replay banyak orang tuh. Boleh bang, boleh dari mana? Oh gitu. Oh ya. Minimal dibaca peraturannya dulu, bocah-bocah kalian. Nah, itu dia kasih makanya tahu peraturannya. sosialisasi itu loh. Sosialisasinya perlu harus memang, kencang, harus karena kencang. dalam pembiaran dalam kapal itu boleh ngerokok. Dan pembiaran juga Pengawasan, gitu. bener. Iya. Kadang tuh di kapal juga belum ada tandanya sih mas, kayak misal dilarangnya di mana itu tuh belum ada. Jadi kadang penumpang tuh suka miss gitu. Nah, kalau kapal emang seluruhnya nggak boleh ngerokok. Iya, nah itu tuh kadang belum ada dia. Nah, Ini Tapi tuh di- tadi pentingnya stiker-stiker Di geladak juga kapal itu. sudah ada sih spanduk Ada, bilang merokok di geladak ada. kapal ya. Mm-mm. Nah, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain kan kapal kan luas itu. Iya, Ada berapa geladak ya kan. Apalagi di situ Dia ada kira kantin Kita kan ya kan. kreatif juga ya. Nah Iya. kadang Kalau di kantinnya perokok tuh pasti kreatif, kalian iya, suka benar, ini kan. benar. Nah, padahal di situ nggak Ngerokok. boleh. Iya bener, kalau perlu kalau nggak ada tuh gini aja langsung. Nah, itu resistensi telan seperti sendiri itu. kan gitu. Bisa Resistensi juga, bisa pelanggaran merokok diam-diam itu yang sangat Pokoknya bahaya perokok tuh sebenarnya. pasti kreatif sebenarnya. Apabila ada pengawasan mungkin pelanggaran yang diam-diam itu nggak bakal terjadi. Iya. Harusnya itu tadi balik-balik pengawasan lagi, Yos. Iya, ya, balik. Tapi gini nih, sebagai perokok nih, Iya, itu iya, gimana sih cara mengedukasi penumpang Iya, kalau Bu. biasanya tuh nggak ngerokok lagi nih, itu gimana? Selain untuk memberikan tanda-tanda larangan merokok. Itu agak susah sih ya, karena satu-satunya cara kalau menurut aku adalah melimitasi fasilitas terkait rokok itu. Artinya gini nih, yang aku sekarang tuh agak kepikiran tuh kayak bandara misalnya ya. Bandara tuh kita pemeriksaan nggak boleh bawa korek, Iya, tapi di dalamnya ada tempat. tempat. Jadi iya. kan agak ini ya. Sama gitu. juga Nah kondom itu tuh udah kayak disita. harus dipikirin lagi gitu. Jadi benar-benar dilimitasi. Misalnya bisa nggak ya? Ini tentu dikaji lagi ya. Bisa nggak sih kalau penjualan rokok tuh paling tidak di store-store yang ada di bandara tuh nggak ngejual? Betul. Kayak minuman beralkohol tuh kan Iya. nggak semua minimarket ada kan. Gitu. Jadi ya. Enggak. Kenapa? Itu tuh nggak Katanya enak ya? Maksudnya itu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Gitu. Jadi soalnya kalau perokok itu kita mau ngomong jungkir balik juga kalau susah. Mebal banget ya, Iya. dia orang-orang. Kalau ini Gitu. iya. Tapi lu ngatain Mas tahu betul. Nggak, Gua- tapi Kan salah satunya mereka. soalnya ngerokok itu kan pilihan ya, maksudnya Iya. orang punya Betul, ininya betul, sendiri-sendiri gitu. Karena ya gitu, kalau di luar juga caranya ya satu-satunya mendorong itu melimitasi tempatnya, misalnya dijauhin 10 meter, terus kemudian Penjualan produknya, ya. Iya, penjualan produknya dikecilin. Karena menurutku sih nggak ngaruh ya Pan ya. Kalau misalnya di 1-2 tempat sarana prasarana transportasi misalnya dilarang penjualan tuh, tetap di tempat yang lain misalnya di minimarket kan tetap boleh. Iya. Nggak akan kayaknya sih Iya. nggak terlalu terpengaruh sama penjualan secara keseluruhan dari si produk industri rokok itu sendiri kan gitu. Gitu. Bukan membatasi produk rokoknya tapi Betul. penjualan Betul, produk rokoknya iya, di iya, tempat-tempat tempat-tempat tertentu. penjualan Dimanapun rokoknya. kita juga salah satu pembuat pabrik rokok terbesar kan juga di Indonesia Iya, kan. iya, Mau iya, dimanapun juga nggak bisa Iya, iya. dibatasi gitu untuk Iya. produknya itu. Tapi yang bisa dibatasi adalah ruang-ruang di mana mereka untuk bisa masuk ke dalam prasarana dan sarananya itu. Iya, iya, gitu, iya, guys. Nah, untuk area khusus merokok sendiri nih, untuk lebih baiknya itu sebaiknya mending disediakan dari pihak si prasarananya kayak stasiun dan lain-lainnya, atau kalian setuju kalau misalnya di kafe-kafe yang ada di gitu itu lagi gimana? banyak banget ya kafe-kafe itu Iya, masing-masing soalnya menyediakan banyak banget. Kayak misal di kafe-kafe bandara. di ini ya, prasarana ya? Iya, Nah. di prasarananya. Iya, iya, Jadi iya. Itu menyediakan semuanya untuk- tuh nggak itu mahal banget kan. nggak jadi satu Iya, gitu iya, loh. Jadi iya. ya nggak ada ini dong, ibaratnya ya masih luas gitu Iya, loh, iya, nggak iya. dalam satu itu tuh gimana? Kalau pandangan pribadi sih tetap nggak bisa. Mm-mm. Harus jadikan satu semua untuk satu tempat prasarana itu. Bahwasanya ya jadi satu semua rokoknya ya udah kebuang di area terbuka. Nggak bisa masing-masing kafe itu membuat masing-masing sendiri KTR itu sendiri. Betul. Jadi yang di mana nih, di mana. Jadi ya tergantung penyelenggaranya. Jadi harusnya penyelenggara itu lebih tegas untuk Tegas, betul. bahwasannya KTR itu ada satu tempat sendiri, nggak usah di kafe-kafe seperti itu.